Halo sahabat desainer. Kali ini kita akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan citra ataupun bagaimana kita menganalisis citra ruang. Tentu saja citra ruang ini hal yang sangat penting sekali pada waktu kita mendesain karena akan menentukan serapan orang pada waktu dia masuk ke ruangan tersebut atau pada waktu dia berada di ruangan tersebut, dampak psikologis apa dan kesimpulan apa di dalam pikirannya pada waktu berada di ruangan tersebut. Jadi pasti itu harus sesuai dengan fungsi dan tujuan dari ruangan tersebut. Contohnya misalkan di rumah tinggal keluarga di mana kepala keluarganya adalah seorang tentara. Tentu saja citra sebagai tentara ini harus melekat di dalam rumah tinggal tersebut. Jangan sampai nanti tentara tiba-tiba rumahnya terlalu feminin atau melambai. Jadi ini hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh seorang interior designer. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu saya menganalisis citra? Yang pertama, kita harus punya data yang lengkap dan akurat mengenai mengenai pengguna dari ruangan tersebut, atau kalau itu ruangan publik, maka kita harus tahu karakter ataupun citra yang diinginkan dari ruangan tersebut. Nah, cara mudah memahami apa itu citra adalah apabila kita sebut sesuatu, maka itu yang terlintas pertama kali di pikiran kita. Itu lebih kurang penggambaran dari citra. Jadi misalkan saya sebut merek Levi's, maka pikiran orang kalau saya tanya ini dari banyak orang, pasti yang komentar kata-kata yang keluar adalah macho, kemudian laki atau laki-laki, kemudian keras, kemudian kuat, ataupun mungkin ada yang menyebut itu berkelas. Produk jeans ataupun celana jeans yang berkelas, itu citra. Kalau saya sebut misalkan seseorang Jokowi atau Soeharto atau Soekarno, nah mungkin orang yang mendengar langsung ada satu kata yang terlintas. Itu kalau kita kumpulkan kata-kata itu kemudian kita simpulkan dalam satu kalimat, itu akan membentuk citra. Nah, nanti mungkin kalian akan bisa menyimpulkan dari yang beberapa sesi sudah kita lalui, dari apa yang saya tuturkan, dari apa yang sikap saya, gesture saya, bagaimana saya berkata-kata, menyampaikan kepada Anda semua. Anda bisa menyimpulkan citranya Pak Resto itu seperti apa. Yaitu cara mudah untuk memahami apa yang disebut dengan citra. Karakter yang melekat pada satu hal, satu benda, atau satu tempat, atau seseorang yang sangat kuat sehingga begitu orang melihat maka akan muncul begitu saja kesimpulan-kesimpulan dalam pikiran kita mengenai sesuatu tersebut. Itu citra. Nah, bagaimana kita bisa mengolah citra dengan baik sehingga tepat citra yang diinginkan? Maka kita harus sadari lagi bahwa kita bekerja dengan elemen desain. Jadi titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, pattern, bau, rasa, gerak, itu semua harus dikondisikan supaya sesuai, pas dengan citra yang diinginkan. Karena apa? Karena semua elemen desain itu mempunyai dampak psikologis bagi pengamat, bagi pengguna, atau bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang merasakannya atau mendengarkannya. Seluruh panca inderanya akan menyimpulkan dari elemen desain yang dilihat. Contohnya, kalau kita lihat hal yang sederhana dari elemen desain, paling sederhana titik. Kalau saya taruh satu titik-titik kecil, halus, lembut, maka akan membentuk tekstur yang lembut.
Demikian juga garis. Kalau kita membentuk garis yang tipis-tipis, berulang, lurus, maka kesannya akan lembut dan mungkin bisa jadi lembut dan elegan. Tapi kalau kita taruh garisnya siksak, tebal, kesannya mungkin wah heavy metal, rock, atau mungkin wah underground, ataupun mungkin brutal, liar, atau keras, atau galak. Itu citra. Jadi titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, pola, bau, warna, rasa, gerak, itu semua berdampak pada citra yang dicerap orang. Jadi komposisi dari semua elemen desain Anda terapkan dengan prinsip desain, pemilihan yang tepat sudah pasti akan membentuk citra yang tepat. Nah, kalau kita dalam terapan ke ruang, maka kita bisa pilah-pilah dari mana ataupun bagaimana kita mengolah elemen desain ini menjadi citra yang diinginkan. Kita bisa melihat ataupun memilih satu tema yang akan diangkat. Ini juga akan membantu. Tema yang akan diangkat yang sesuai dengan citranya, gaya yang akan dipilih, kemudian suasana yang tepat untuk citra tersebut. Jadi 3 hal ini, gaya atau tema, gaya, suasana. Tema, gaya, suasana, TGS, tugas. Tugas kita membuat citra. Tema, gaya, suasana. Ini akan membentuk citra 3 hal ini. Supaya membentuk citranya dengan baik, maka elemen desain harus sesuai dengan tema, gaya, dan suasananya yang sesuai dengan citranya, dengan menerapkan prinsip-prinsip desain supaya indah, supaya menarik, dan supaya benar, baik dan benar. Itu hal-hal yang harus dipahami, bahwa kita sebagai interior designer bekerja dengan elemen desain, kemudian harus menerapkan prinsip desain. Untuk membentuk citra atau karakter dari sebuah ruang, maka kita bisa memilih tema yang tepat. Nah, apa bedanya tema, gaya, dan suasana? Ini hal yang kadang orang masih bingung. Yang ciri yang kita bisa pakai sebagai catatan, apa itu tema? Tema adalah satu hal atau satu tempat atau satu poin ataupun satu hal yang kita angkat sebagai ide pokok gagasan dalam mewujudkan sebuah ruang. Contohnya, ada orang yang tadi tentara, misalkan tentara, maka tema apa yang cocok untuk diangkat? Cara mudahnya kita lihat saja kehidupan tentara seperti apa, karakter dari seorang tentara itu seperti apa, benda-benda yang terkait ataupun berkonotasi dengan tentara itu apa, warna yang seperti tentara itu warna apa, kemudian semua elemen desain kita larikan kembali ke tentara tadi. Titik yang tentara itu seperti apa? Apakah titik kecil-kecil tadi cocok dengan tentara, citra tentara? Tidak, tentu saja. Titik yang tebal, yang besar, yang dia itu kelihatan berwibawa, tegas, disiplin. Nah, kaitannya dengan pola, pattern, perulangan. Kalau kita gunakan titik-titiknya acak ataupun garisnya siksak, apakah tentara itu heavy metal? Belum tentu. Ya, mungkin menjadi tidak cocok itu. Karena apa? Tentara biasanya baris berbaris, disiplin, maka garisnya lurus-lurus, patternnya kuat, kemudian titiknya juga tebal, garisnya tebal, tekstur yang kita gunakan pun juga lebih kasar supaya kesan maconya terlihat. Jadi itu terapan dari elemen desain. Kemudian tema yang diangkat apa? Bisa saja kita menggunakan temanya adalah hutan, karena tentara mungkin sudah biasa hidup dan bertempur di hutan. Kemudian bisa jadi kita temanya adalah pesawat tempur, ya bisa kita gunakan sebagai tema. Sampai hal-hal kecil, misalkan pasukan baris berbaris kita bisa gunakan sebagai tema, ataupun upacara, ataupun perintah, bisa kita menggunakan perintah. Mungkin tanda perintah saja bisa kita pakai sebagai tema. Nah, setelah tema adalah gaya. Ya, ciri dari
yang disebut gaya itu lazimnya merujuk pada kurun waktu tertentu. Misalkan gaya Renaissance, gaya Romawi, mau gaya Yunani, semua ada temponya, semua ada kurun waktunya. Mau gaya modern Anda harus perjelas lagi. Yang Anda maksud modern itu abad keberapa? Karena kalau merujuk pada referensi di arsitektur, gaya modern itu mulainya tahun 1910. Jadi awal abad ke 19 ya. Jadi 1910 pun sudah mulai itu gaya modern di dalam arsitektur. Jadi Anda pertegas kembali yang Anda maksud modern seperti apa. Kalau Anda bilang kontemporer, kontemporernya berarti harus kekinian, karena itu merujuk juga pada satu kurun waktu tertentu. Nah, ada lagi Anda sebut gayanya tradisional ataupun gayanya etnis, maka harus jelas merujuk pada etnis tertentu di zaman apa. Contohnya, Anda mau menggunakan gaya Jawa di abad keberapa. Anda mau menggunakan satu Betawi kapan? Ya itu harus jelas dan di mana. Anda mau menggunakan gaya industrial di mana? Kalau industrial yang sekarang di Silicon Valley berbeda dengan gaya industrial pada waktu abad 18, di mana banyak pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin besar, kemudian menggunakan bangunan-bangunan hanggar yang besar. Nah itu harus jelas dulu gaya yang Anda maksud itu yang seperti apa. Ya, jangan asal bilang modern tapi nggak jelas modernnya yang Anda maksud yang seperti apa. Anda maksud Scandinavian harus jelas dulu. Anda pahami dulu itu Skandinavia itu nama satu area, negara-negara apa yang masuk di dalam yang disebut Skandinavian itu. Ciri-ciri dari Skandinavian itu apa Anda pelajari, baru Anda bisa paham dan menerapkan ke dalam interior yang diinginkan sehingga sesuai dengan citranya. Nah itu kaitannya dengan tadi membentuk citra dengan jalan pilihan tema yang tepat, gaya yang diambil, kemudian suasana yang dibentuk. Nah untuk suasana ini tentu saja akan banyak melibatkan elemen desain semua. Jadi kita misalkan ini mau membentuk suasana hangat. Kalau zaman dulu mungkin desainer hanya berpikir itu ada titik garis bidang warna yang hangat, apa yang digunakan, orange, coklat, merah dan lain sebagainya. Yang kuning misalkan, komposisi dari itu membentuk suasana hangat. Iya, tapi bayangkan kalau kita menggunakan air conditioner, AC, menggunakan AC tapi disetel hangat bukan dingin. Kalau ruangannya kesannya hangat tapi hawanya dingin, ya itu nggak sesuai. Jadi ya mesti ada kesatuan, suasana itu dibentuk oleh semua elemen desain sampai ke rasa, bau, kemudian gerak. Ada ruangan yang pengennya karena ini ruangan buat nge-gym, suasananya harus dinamis. Sekarang bisa banyak kita bantu dindingnya ditembak dengan proyektor atau dengan visual bergerak, yang itu orang akan lebih mudah untuk melihatnya sebagai hal yang dinamis. Jadi itu gambarannya lebih kurang penjelasan mengenai apa itu citra dan bagaimana sebagai seorang desainer kita menerapkan ilmu kita sehingga bisa tercapai citra yang diinginkan. Kalau tidak tercapai atau salah, itu bisa jadi hal yang fatal bagi seorang interior designer. Itu semoga aja bisa membantu. Kita akan bahas hal lain di sesi yang lain. Terima kasih.